Halo kawan-kawan semua, hari ini pada hari Minggu ya, pada tanggal 22 Juni 2025 ya. Di tengah-tengah eskalasi meningkatnya peperangan di Timur Tengah antara Iran dan Israel, ini cukup berpengaruh terhadap komoditi di kripto ya kawan-kawan. Sampai dengan hari ini sejak terjadi perang itu kripto mengalami penurunan yang cukup drastis ya, terutama koin-koin yang besar ya. Pada kesempatan ini saya akan ngebahas ya investasi saya di aplikasi peluang ya, dengan total investasi itu sebesar 21.150.000 ya. Ya teman-teman, dengan nilai saat ini itu di angka 5.840.268 kalau saya jual ya, dengan nilai min atau penurunan sebesar 72,29% ya kawan-kawan. Cukup besar sekali, dan ini cukup berpengaruh dari kondisi perang di Timur Tengah, Rusia maupun dan Ukraina ya. Itu juga cukup mempengaruhi semenjak terjadinya perang ya. Dan kalau kita lihat di sini, baik dari Bitcoin, Ethereum, Binance, ini juga koin-koin besar ini mengalami koreksi turun semua ya. Bitcoin per hari ini tuh tinggal 1,6 M dengan harga per 1 Bitcoin, dan Ethereum di angka 37 jutaan. Sementara Binance di angka 10 jutaan. Biasanya Bitcoin tidak turun dari 1,7 dan Ethereum itu di angka 40-an ya. Dan Binance juga di angka, biasanya sih di angka 11, 12 sampai dengan 13 ya teman-teman. Ini kita lihat grafiknya, ini semua hampir semua mengalami penurunan ya kawan-kawan. Dan ini cukup berbahaya apabila perang masih berkepanjangan, akan terus berpengaruh terhadap kripto ya kawan-kawan. Nah, ini ya, Bitcoin saya sudah cukup lama saya jual. Saat ini saya tinggal punya Ethereum, SXP, Binance, PP ini, Bitcoin Cash dan Fed dan seterusnya ya kawan-kawan. Dan ini dari total beberapa saya punya koin ini hampir semua minus, hanya satu yang tidak min ya, hanya satu koin yang masih aman, yang masih kondisinya saat ini plus, yaitu Binance ya. Ini masih plus 64.000 sorry, ini coba saya belum jual ya, saya biarin aja sampai kondisinya nanti membaik ya. Kenapa kok dia bisa menurun ya kawan-kawan? Ya ini karena mungkin daya beli terhadap Bitcoin ini cukup ini ya, cukup turun karena kondisi perang ya kawan-kawan. Kalau kita lihat-lihat beritanya, coba kita lihat beritanya ya teman-teman. Ini ya, ini adalah perang Iran dan Israel, apa dampaknya bagi komunitas kripto ya. Serangan misil ini menandai eskalasi paling serius antara Iran dan Israel sejak konflik 2024 sampai dengan 2025 ya, dengan jumlah misil dalam satu malam mencapai ratusan, korban tewas mencapai ratusan di kedua belah pihak, dan infrastruktur vital seperti fasilitas nuklir, energi, dan pemukiman terkena imbas. Meskipun belum ada deklarasi perang total, konflik ini telah memicu kekhawatiran global dan mendorong tekanan diplomatik untuk meredakan ketegangan ya teman-teman. Dampak terhadap ekonomi global membuat harga emas melonjak, saham dan Bitcoin ikut terkoreksi ya kawan-kawan. Itu ya, jadi perang ini juga cukup berpengaruh terhadap investasi di dunia kripto ya kawan-kawan. Sebenarnya latar belakang pemicu perang ini adalah pada tanggal 13 Juni Israel meluncurkan operasi udara besar-besaran, operasi Rising Lion, yang menargetkan fasilitas nuklir, pangkalan
misil serta markas militer dan ilmuwan Iran, termasuk penyerangan terhadap Natanz, Isfahan, dan kediaman militer lainnya di Teheran. Dan ini alasan dari Israel sendiri itu menurut saya kurang tepat ya, karena sampai sekarang mereka menganggap Israel itu Iran itu membahayakan Israel, tetapi nyatanya Iran santai-santai aja, tetapi ya Israel yang duluan melakukan penyerangan ya, dan hal yang wajar kalau Iran itu melakukan pembalasan ya, kayak gitu kan kawan. Dan apa yang terjadi dengan aset kripto sampai dengan hari ini itu turun, terkoreksi cukup dalam kawan-kawan. Kalau kita lihat di sini emas pun ini ya, hanya emas yang meningkat ya kawan-kawan. Emas itu tumbuh tapi hanya tumbuh plus 0,03% ya, menjadi 1,8 ya ini. Ini adalah emas digital ya kawan-kawan. Ini ya sempat turun dengan rata-ratanya ini selama 1 tahun ya, periode 1 tahun ini ya teman-teman. Kalau dalam 5 tahun ya dia memang tumbuh cukup besar ya, walaupun turun. Kalau emas masih cukup aman ya kawan-kawan. Dan emas saya di sini tempo hari pun sempat saya sampaikan untuk periode kali ini sudah saya jual ya. Hanya kripto ini yang belum bisa dijual ya, karena masih terkoreksi turun semua. Hanya Binance ini yang tumbuh ya. Dan ini karena keuntungannya masih cukup rendah, saya belum jual juga ya kawan-kawan. Nah ini Ethereum Classic ini saat ini harganya tinggal 254.000 ya. Ini sebenarnya kesempatan baik kalau kita mau beli. Nah, sementara harga beli secara rata-rata itu masih di angka 500-an ini ya kawan-kawan. Jadi hampir 50% turunnya. Ya ini minusnya 1.531 ya, atau 54% ya, di atas 50%. Jadi perang ini juga cukup berdampak terhadap komoditi kripto, di mana cukup mempengaruhi pasar ya kawan-kawan. Dan sampai kemarin saya lihat untuk di saham itu yang mengalami peningkatan itu adalah ini ya, untuk perbankan itu menurun, sementara komoditi seperti saham-saham emas itu mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar. Yang terlihat cukup besar itu adalah saham dari emas ya kawan-kawan. Oke ya, sampai sini dulu review saya kali ini. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan kalau teman-teman mau beli kripto. Saat ini sebenarnya waktunya beli ya, karena harganya lagi down. Kalau punya modal bisa beli, nanti akan dijual kembali mungkin di Desember kayak gitu ya. Desember itu sudah pasti dia akan meningkat ya kawan-kawan. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses semuanya.